Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair. Kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku kelas 3? Semuanya sehat? Insya Allah ya, mudah-mudahan semuanya sehat, baik jasmaninya maupun rohaninya. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini sesuai yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang Allah Maha Esa. Teman-teman semuanya, adapun tujuan kita mempelajari Allah Maha Esa ini, yang pertama adalah kita akan membaca dalilnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Kita akan membaca surat Al-Ikhlas dengan tartil. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kita mengamati keesaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 3, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Anak-anakku kelas 3, silakan bukunya dibuka di halaman 13. Halaman 13 silakan dibuka. Kita mulai bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Wahid, isnain, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Mari kita baca artinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad. Allah adalah tempat memohon segala sesuatu. Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku, apakah kalian tahu kandungan surat Al-Ikhlas? Ada yang sudah tahu? Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran, terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Allah menciptakan alam semesta dan isinya untuk manusia, seperti air, udara, tanah, daratan, lautan, tumbuhan, hewan, semuanya
diperuntukkan untuk manusia. Apakah kalian percaya Allah itu Maha Esa? Allah adalah Tuhan satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta ini. Kita baca dari ayat pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Artinya Allah itu sendiri, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini tidak perlu bantuan siapapun, karena Allah itu Esa. Allah itu satu, sendirian. Ya, Allah tidak memerlukan bantuan siapapun dalam menciptakan alam semesta dan isinya ini. Kemudian di dalam ayat kedua, Allahus Samad. Allah adalah tempat memohon segala sesuatu. Allah adalah tempat bergantung. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada siapapun. Justru Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita bergantung, tempat kita memohon segala sesuatu. Jadi jelaslah bahwasanya Allah itu Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanak. Maksudnya Allah tidak memiliki anak. Jelas Allah tidak memiliki anak karena Allah hanya satu. Allah Maha Esa. Kemudian Allah tidak pula diperanak. Artinya Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Jelaslah di sini bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak punya ayah dan ibu, ya. Kemudian di ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sama, apalagi kembar, ya. Tidak ada yang sama kekuasaannya ataupun sifatnya, ya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwasannya Allah itu Maha Esa. Jika seandainya Allah ada dua, bagaimana? Apa yang terjadi? Alam semesta ini akan hancur. Karena apabila Tuhan lebih dari satu, maka mereka akan saling berdebat, akan saling memperebutkan kekuasaan untuk pemeliharaan alam semesta ini. Ya, jadi kita wajib sebagai umat Islam meyakini bahwasanya Allah itu Esa, satu. Tidak mungkin ya Allah itu dua ataupun lebih. Nah, seandainya ya Allahnya ada dua, yang satu pengennya siang, yang satu pengennya malam, maka ya yang terjadi di alam semesta ini adalah kehancuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tidak memerlukan bantuan siapapun. Kita harus meyakini itu ya. Allah tidak memerlukan bantuan apapun dari siapapun. Allah Maha Esa, Allah itu satu. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah ya sedikit ulasan tentang Allah Maha Esa yang disarikan dari surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, bahwasanya Allah itu Esa. Teman-teman semuanya, demikianlah ya sedikit ulasan terkait dengan materi Allah Maha Esa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, teman-teman semuanya, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada yang perlu ditanyakan, boleh disampaikan ke Pak Syahri. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, ila liqa.